Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Kurnia dari SDN Tengah 7. Saya CGP Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta yang akan melakukan supervisi akademik dalam tahap pra-observasi bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Wijia Suti SPD yang mengajar di kelas 1B SDN Tengah 7. Selamat siang, Bu Anis. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Anis. Sehat ya? Jumpa ya. Kelihatannya ceria sekali Bu Iji hari ini. Insyaallah Bu Anis. Bagaimana Bu Iji? Apakah Bu Iji hari ini sibuk? Tidak. Ya, lagi santai bisa ngobrol santai Boleh. ya. Silakan Bu Anis. Baik Bu Iji, di sini kan saya akan melakukan pra observasi ya, kegiatan supervisi akademik untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Iji untuk observasi yang akan dilaksanakan. Rencananya kapan itu? Besok Bu Anis. Besok ya, saya laksanakan. Itu di pembelajaran jam keberapa? Jam pertama Bu Anis. Jam pertama. Nah, harapan dari Bu Iji nih, kalau sudah melaksanakan supervisi akademik besok, apa yang ingin didapatkan? Yang saya harapkan setelah melakukan supervisi akademik, saya akan tentunya untuk menambah Pengetahuan, untuk mengukur kemampuan saya Bu Anis, sejauh mana materi yang akan saya sampaikan itu bisa tidak diserap anak dengan baik. itu. Jadi untuk mengukur kompetensi Bu Iji, Iya. Apakah anak-anaknya nanti bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Iya. Selain itu ada lagi Bu Iji? Kita melakukan pembelajaran secara berbudaya positif Bu Anis. Pembelajaran secara budaya positif. Apa yang Bu Iji lakukan supaya anak-anak bisa melakukan budaya positif di sini? Tentunya anak-anak dalam pembelajaran yang besok saya sampaikan, saya akan iringi, akan bersamaan dalam penyampaian belajar itu ada kegiatan menyanyi, berdiskusi, ya, supaya anak-anak menerima pelajarannya saya dengan mudah. Seperti itu ya, Bu. Jadi Bu Iji mengajak anak-anak itu bernyanyi ya, supaya anak-anak itu terasa nyaman, senang gitu ya dalam melaksanakan pembelajaran besok. Iya. Selain itu ada harapan. Ada juga KSE Bu Anis, kompetensi sosial emosional. Iya. Tentunya itu sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan juga besok Bu Anis. Bagaimana nih cara Bu Iji mengetahui sosial emosional anak ketika besok belajar bersama Bu Iji? Bagaimana caranya? Kebetulan Bu Anis, saya ini mengajar di kelas 1 Bu Anis. Di sisi lain, anak-anak di kelas 1 ini kan daya serapnya dengan menerima pelajaran ada yang cepat dia tanggap, ada yang kurang, dan ada yang benar-benar kurang Bu Anis. Tentunya itu akan saya bedakan nanti dalam penyampaian pembelajaran. Berarti Bu Iji melakukan pemetaan dulu ya? Iya. Terhadap anak-anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Baik Bu Iji, terima kasih. Pertanyaan berikutnya nih Bu Iji. Besok kan Bu Iji akan melakukan observasi. Saya ingin tahu nih mata pelajaran apa yang akan Bu Iji sampaikan ke anak-anak. Kebetulan besok jam seni rupa Bu Anis. Nah, untuk materinya sendiri apa? Materinya saya akan mengenalkan bentuk-bentuk geometris. Mengenalkan bentuk-bentuk geometri. Iya. Berarti Seperti ini Bu Anis. Kayak kita dapat menyebutkan bentuk lingkaran, bentuk segitiga, bentuk bintang, bulat dan sebagainya. jadi Bu Iji mengajarkan anak-anak mengetahui apa aja sih bentuk dari geometris itu. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, berarti tujuan pembelajaran Bu Iji untuk pembelajaran besok itu seperti apa? Tentunya tujuan pembelajaran yang saya berikan besok, anak-anak dapat atau mampu mengenal bentuk-bentuk geometris. Mengenal bentuk-bentuk geometris. Selain itu ada lagi Bu Iji tujuan pembelajaran. Tujuannya mengenal bentuk macam-macam warna Bu Anis. Jadi selain bentuknya, mengenal warna-warnanya juga. Berarti Bu Iji
menggunakan banyak media di sini. Iya, Ya. sama Bu Anis. Oke, Bu Iji, tadi Bu Iji sudah menjelaskan secara gamblang tujuan pembelajarannya, anak mengetahui bentuk dan Iya, juga warna dari warna-warna geometris ya. Nah, untuk area yang ingin dikembangkan oleh Bu Iji supaya tujuan pembelajaran itu tercapai apa? Tentunya area yang saya kembangkan yang pertama-tama yang ada di kelas Bu Anis, supaya anak-anak dapat belajar dengan nyaman. Berarti Bu Iji menginginkan anak-anak tuh di dalam kelas itu benar-benar terasa nyaman gitu, Iya. menyenangkan gitu. Iya, Oke. tentunya kalau anak-anak belajar dengan nyaman, menerima pelajaran dengan mudah tentunya Bu Anis. Selanjutnya ada lagi area pengembangan lainnya. Kita dapat memandu proses belajar mengajar itu secara sistematik. Sistematik, berarti Bu Iji benar-benar memandu Anak-anak, iya. selama proses belajar mengajar Bu Anis. Selain itu kita melakukan asesmen Bu Anis dan menyediakan umpan balik. Tentunya dalam umpan balik ini kita bertanya terhadap anak sejauh mana materi yang saya sampaikan dapat diserap. berarti Bu Iji melakukan tanya jawab ya kepada anak-anak. Baik, Bu Iji. Nah, tadi kan Bu Iji sudah jelaskan tujuannya, lalu juga area pengembangan pembelajarannya. Kalau untuk persiapannya nih Bu Iji supaya tujuan dan areanya itu bisa tercapai, apa sih yang Bu Iji lakukan sebagai guru supaya besok harapan-harapan Bu Iji itu bisa terwujud? Tentunya saya akan melakukan atau menyiapkan ini Bu Anis. Yang pertama RPP. Ya. Terus media apa yang akan saya gunakan dalam menyampaikan materi yang besok saya ajarkan. Selanjutnya alat peraga Bu Anis yang mendukung proses belajar mengajar yang saya berikan, dan asesmen. Begitu juga dengan LKPD Bu Anis. LKPD itu begini Bu Anis. Setelah anak-anak melakukan pembelajaran, saya berikan LKPD bisa yang berbentuk tertulis. Ya, saya berikan. Ada juga saya sampaikan tanya jawab langsung Bu Anis, atau menyebutkan warna-warna bangun-bangun tadi yang sudah saya berikan dengan secara besar. Jadi persiapannya udah banyak ya, mulai dari RPP, Bu Anis, alat peraga, asesmen, ada juga tadi umpan balik ya Bu Iji. Iya. Nah, untuk medianya sendiri Bu Iji pakai media apa nih? Alat peraganya gitu. Alat peraganya Bu Anis, kita membuat bentuk-bentuk geometris yang sudah saya gambar atau saya secara bentuk nyata Bu Anis, agar anak-anak dapat benar-benar memahami apa yang materi saya berikan ini. Contohnya misalnya kita bentuk lingkaran atau bulat ya Bu Anis, kita contohkan seperti bola atau berbentuk seperti kubus, kotak. Kalau kita wujud nyata, tentunya anak-anak menerima dengan baik. Dan Bu Iji biasanya apa nih, membawa media Nyata, Bu Andi. benda langsung atau Bu Iji membuat alat peraga atau seperti apa? Ada dua-duanya Bu Andi. Ada dua-duanya. Iya. Kalau membuat alat peraga yang saya buat dari kertas warna-warni, itu menyebutkan nanti warna-warna ya Bu Anis. Dan untuk yang secara nyata yang bentuknya seperti bulat, seperti lingkaran, bisa saya wujudkan dengan nyata. Gitu, baik Bu Iji. Nah, untuk LKPD-nya sendiri nih Bu Iji, bentuknya seperti apa LKPD-nya, tugasnya? Tadi kan dikatakan kata Bu Iji mengelompokkan anak-anak yang ada di beberapa kelompok. Iya Bu Anis. Nah, LKPD-nya sendiri bagaimana ini? Saya bentuk LKPD itu 3 macam Bu Ada Anis. macam. Iya. Bisa diceritakan Bu Iji? Iya, yang satu istilahnya anak-anak LKPD-nya berbeda-beda ya Bu Anis. Yang satu anak saya bentuk LKPD itu dengan cara mendikte. Dikte. Ya, anak menuliskan. Jadi anak mendengarkan langsung nih dari Mendengarkan langsung. ucapan Bu Iji. Ya. Gitu. Yang kedua LKPD-nya berbentuk sama, cuma menyebutkan nama-nama bangun Menyebutkan nama-nama bangun Geometris. terus dalam bentuk apa nih Bu Iji? dalam bentuk gambar Gambar. yang sudah mereka buat Bu Oh, Anis. berarti mereka membuat Membuat. gambar. Nah, yang ketiga yang satunya lagi menyebutkan warna. Menyebutkan warna dari bentuk-bentuk geometris tadi Bu dari Anis. bentuk. Jadi selain tadi sudah berbentuk, Iya. dengan berarti ada warna-warni ya di Ada situ ya? warna-warni Bu Nah, Anis. jadi anak ditugaskan untuk Menyebutkan warna-warna dari Iya. warna tersebut. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu gini Bu Anis,
mudah-mudahan dalam satu kelas ini bisa memahami materi yang saya berikan. Jadi anak terlihat mudah gitu Mungkin ya. aktif juga Bu Anis ya, Aktif. karena kan di sisi lain kan mereka bekerja sama. Itu Bu Anis. Baik Bu Wiji, luar biasa ya. Apa yang Bu Wiji persiapkan ini ya untuk pembelajaran besok. Nah, kemampuan anak di kelas kan tadi kan Bu Wiji sebutkan beraneka Berbeda-beda Bu Anis ya, ya. karakteristiknya, Iya. daya serapnya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Bu Wiji capai tadi, apa sih strategi Bu Wiji sebagai guru supaya nanti bisa terwujud? Baik, Bu Wiji tadi kan sudah menyampaikan ya tujuan pembelajaran Bu Wiji, terus ada areanya, persiapannya apa aja, itu sudah sangat luar biasa ya untuk bisa melakukan pembelajaran yang sesuai harapan ya Bu Wiji. Iya, tentunya Bu Nah, Anis. sekarang saya mau bertanya nih sama Bu Wiji, kira-kira strategi apa nih sebagai guru yang ingin Bu Wiji nanti lakukan supaya harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan itu bisa tercapai? Begini Bu Anis, sebagai guru tentunya saya mempunyai pendekatan-pendekatan yang sudah saya siapkan Bu Anis. Seperti apa tuh? Yang pertama pendekatan saintifik Bu Anis, ya, yaitu pendekatan yang kita bisa lakukan dengan cara mencoba, ya, observasi, mengamati dan melakukan Bu Anis. Ya, itu yang pertama Bu Anis. Yang kedua, kita melakukan pembelajaran secara berbudaya positif. Budaya positif. Ya, terus Diferensiasi. Iya. Terus kita melakukan pendekatan KSE, ya Bu Anis. Selanjutnya kita mengadakan permainan-permainan atau simulasi-simulasi dan tanya jawab terhadap anak-anak. Ya. Jadi tadi saya ulang kembali ya, Bu Wiji sudah menyampaikan tadi ada pendekatan saintifik, berarti tadi juga dijelaskan ada proses menanya, ya, terus mengamati, mengasosiasi, ya, Diskusi kelompok juga Bu diskusi Anis. kelompok ada simulasi juga ya gitu ya, Bu Wiji ya. Ya. Terus ada tanya jawab. Iya, Bu Untuk Anis. diskusinya apa sih yang didiskusikan Bu Wiji? Nih, diskusi kelompok yang saya berikan ya Bu Anis, tentunya saya membentuk kelompok untuk saling tukar jawaban, tukar pendapat, agar anak-anak saling memahami, ya, untuk bertujuan mengembangkan bakat dirinya supaya dia bisa berkembang dengan baik. Jadi Itu. setiap kelompok nanti akan bertukar jawaban Iya. dengan kelompok lainnya. Ya, untuk mengenal tadi Bu Anis yang saya sampaikan tentang bentuk-bentuk geometris, anak-anak bisa kelompok yang ini, ayo bertukar jawaban, atau dia menyampaikan sendiri atau berdiskusi, itu saya berikan Bu Anis. Selain itu juga Bu Anis, setelah saya lakukan tanya jawab dengan metode di mana saya memberikan kepada anak secara lisan ataupun tertulis. Jadi ada dua. Ada dua Bu Anis. Lisan, ada tertulis. Iya. Nah, ini anak-anak bisa, kalau lisan kan bisa ada umpan balik ya Bu Anis ya. Dia bisa menanyakan ke saya yang materi saya ajarkan ataupun saya menanyakan kepada anak tersebut. Gitu. Iya. Wiji bertanya secara langsung. Secara langsung Bu Anis. Wiji akan mengetahui bagaimana dari sarapan Dasarnya dia terima setelah selama pelajaran saya sampaikan. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk tertulisnya sendiri seperti apa, Bu? Saya membuat LKPD Bu Anis. LKPD. Yang saya berikan karena saya membuat 3 kelompok di kelas ini, tentunya LKPD-nya ada 3 warna Bu Anis atau 3 macam bentuknya. Yang pertama, kalau memang anak yang di kelas 1 ini dapat atau mudah mencerna pelajaran, tentunya LKPD-nya saya berbedakan dengan yang lain. Contohnya seperti ini Bu Anis. Kalau saya yang anak mudah menyerap, saya berikan LKPD dengan mendengarkan supaya apa yang saya ucapkan ini ditulis, yaitu seperti dikte Bu Anis. Ya. Yang kedua, kelompok kedua ini kan sedang ya Bu Anis ya. Tentunya yang sedang ini saya tunjukkan tadi bentuk-bentuk geometris untuk menggambarkan
ya, menggambarkan. Misalkan bentuk geometri, bentuk segitiga, atau anak-anak gambarkan ini. Terus yang ketiga, karena yang ketiga ini sulit untuk menulis ya Bu Anis, dia hanya menyebutkan secara lisan Bu Anis. Secara lisan, ya. Apa yang saya tunjukkan ini warnanya apa, ya kan? Bentuknya apa? Tentunya anak-anak dalam kelas ini kan bervariasi Bu Anis, berbeda-beda jawabannya. Itu yang saya berikan Bu Anis. Nah, dalam menciptakan itu, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan anak-anak mudah memahami dan mengerti. Itu saja Bu Anis. Luar biasa ya strategi yang tadi Bu Wiji lakukan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan sesuai dengan kurikulum Merdeka Bu Anis, ya. Dengan tujuan pembelajaran yang sampaikan secara jelas. Ya itu memang harapan kita ya sebagai guru ya. Iya Bu Anis. Nah itu kan tadi strategi sudah Bu Wiji persiapkan gitu ya. Ya. Bagaimana Bu Wiji menyiapkan trik-trik supaya apa yang tadi menjadi tujuan, menjadi harapan bisa tercapai. Nah Bu Ya. Wiji itu strategi-strategi yang Bu Wiji dapatkan itu benar-benar memang Bu Wiji ingin lakukan besok gitu ya. Iya Bu Anis, iya. Supaya anak-anak belajar dengan gembira Bu Anis. Tentunya di samping itu anak-anak mudah secara gamblang menerima pelajaran yang akan saya berikan. Oh iya, tadi kan Bu Wiji bilang anak-anak dikelompokkan menjadi 3 kelompok Iya. berbeda. Bagaimana cara Bu Wiji mengelompokkan 3 kelompok tersebut ya menjadi 3 kelompok itu? Caranya seperti apa sih supaya kelompok-kelompok itu sudah sesuai dengan apa yang Bu Wiji harapkan? Tentunya saya sebelum membuat kelompok itu kan anak-anak saya tes ya Bu Anis ya. Ada bagian-bagian tes di mana anak-anak yang lancar membaca saya prioritaskan di kelompok 1. Seperti Ya, itu. yang anak-anak yang di kelompok 2 itu saya berikan yang sedang Bu Anis. Intinya begini, dia bisa mendengarkan, bisa dikte tapi menulisnya lamban Bu Anis. Ya. Yang kelompok ketiga ini sama sekali anak mau menulis tapi dia tidak mengenal huruf. Gitu. Jadi Iya. mau menulis tetapi tidak Tapi mau mengenal huruf Bu Anis, tapi ada kemauan dia untuk menulis. ada kemauan, cuma memang dia belum memiliki kemampuan Mungkin sampai lambat situ. cara tanggapnya Bu Anis. Tapi kalau saya berikan secara lisan, anak-anak mengerti. Gitu ya. Iya. Iya. Jadi luar biasa Bu Wiji benar-benar sudah memahami bagaimana karakteristik anak-anak di kelas Bu Wiji ya. Iya Bu Anis. Baik Bu Wiji, ini terima kasih banyak kita sudah ngobrol santai ya bersama untuk mengetahui apa sih yang Bu Wiji persiapkan untuk kegiatan Iya Bu Anis ya, besok. Bu Anis. Mudah-mudahan Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Anis ya. Betul sekali. Mudah-mudahan besok Bu Wiji nggak tegang ya kalau Iya, saya masuk ke mudah-mudahan dalam Bu kelas. Anis. Iya Bu Anis. Ya, saya hanya sebagai teman Iya. untuk Bu Wiji bisa melakukan kegiatan observasi bersama anak-anak besok Iya, ya. iya. Sebagai supervisor saya mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama Bu atas waktunya hari ini. Anis. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Anis. Iya. Sama-sama sukses ya Bu Ya, Anis. semoga besok pembelajarannya observasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Baik, terima kasih. Sekian kegiatan wawancara pra-observasi saya bersama rekan sejawat saya Ibu Widya Suti SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.